Kalian pernah nggak sih lagi asyik-asyik makan permen karet? Terus ada yang bilang, awas, jangan sampai ketelan, nanti lengket di usus 7 tahun. Jujur aja, waktu kecil saya percaya banget sama mitos ini. Sampai-sampai kalau nggak sengaja ketelan, rasanya panik setengah mati. Tapi, bener nggak sih? Permen karet bisa nempel selama itu di dalam perut kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas mitos legendaris ini. Jangan kaget ya. Jadi, mari kita mulai dari bahan dasar permen karet itu sendiri. Permen karet modern itu terbuat dari bahan yang disebut gum base. Ini adalah campuran polimer sintetis, pelembut, dan resin. Beda banget sama permen karet zaman dulu yang dibuat dari getah pohon alami. Nah, bagian pemanis, pewarna, dan perasa di permen karet itu gampang banget dicerna sama tubuh kita, sama seperti makanan lain. Yang jadi masalah adalah si gumbes ini enzim di dalam sistem pencernaan kita. Mulai dari mulut, lambung, sampai usus. Itu nggak bisa memecah polimer sintetis di dalam gumbes. Ibaratnya, tubuh kita nggak punya kunci yang pas buat ngebuka gembok gumbes ini. Jadi, setelah semua rasa manisnya hilang, sisa permen karet yang kita telan ini bakal melewati sistem pencernaan dalam kondisi yang hampir utuh. Wah, berarti bener dong nempel di usus. Eits, tunggu dulu. Meskipun nggak bisa dicerna, bukan berarti permen karet bakal langsung pasang tenda dan menetap di usus kita selama 7 tahun. Sistem pencernaan kita itu pintar dan kuat banget. Ada yang namanya gerak peristaltik, yaitu kontraksi otot di sepanjang saluran pencernaan yang berfungsi mendorong makanan dari kerongkongan sampai ke pintu keluar. Nah, permen karet yang nggak bisa dicerna ini bakal ikut terdorong bareng sisa-sisa makanan lain. Jadi, alih-alih nempel, permen karet ini cuma numpang lewat aja. Dalam waktu sekitar 1-2 hari, paling lama beberapa hari, permen karet itu udah bakal keluar lagi dari tubuh kita bareng sampah lainnya. Prosesnya sama persis seperti saat kita makan serat yang nggak bisa dicerna. Misalnya dari sayuran atau biji-bijian. Mereka semua bakal didorong keluar secara alami. Jadi, angka 7 tahun itu murni cuma mitos yang entah gimana bisa populer banget. Terus, dari mana dong mitos 7 tahun itu berasal? Sejujurnya, nggak ada yang tahu pasti. Kemungkinan besar ini cuma cerita yang dibuat-buat orang tua zaman dulu, biar anak kenania nggak menelan permen karet. Soalnya, meskipun nggak berbahaya kalau cuma sesekali, menelan permen karet dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat itu bisa jadi masalah. Kenapa? Karena gumpalan besar permen karet bisa menyumbat saluran pencernaan, terutama pada anak-anak yang ukuran ususnya lebih kecil. Kondisi ini disebut BSOR dan bisa menyebabkan sakit perut parah, sembelit, bahkan butuh penanganan medis untuk mengeluarkannya. Tapi ingat, ini kasus yang sangat-sangat jarang terjadi. Kamu harus menelan puluhan permen karet sekaligus biar sampai kejadian seperti itu. Jadi, kalau cuma nggak sengaja ketelan 1 biji, santai saja, nggak perlu panik. Kesimpulannya, mitos permen karet lengket di usus selama 7 tahun itu 100% hoak. Tubuh kita punya mekanisme canggih buat mengeluarkan benda yang nggak bisa dicerna. Termasuk permen karet, prosesnya cepat. Cuma butuh beberapa hari, bukan bertahun-tahun. Jadi, sekarang kamu bisa tenang kalau suatu saat nanti nggak sengaja menelan permen karet. Tapi ya, tetap saja, permen karet itu diciptakan untuk dikunyah, bukan untuk ditelan. Jadi setelah rasa manisnya hilang, lebih baik dibuang ke tempat sampah. Ya, gimana? Menarik kan faktanya? Ternyata banyak banget ya hal-hal yang kita percaya dari kecil. Padahal nggak ada bukti ilmiahnya. Kalau kalian punya mitos lain yang pengen kita bahas, coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa bongkar bareng di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa.